Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Septian Gumilar, kelas manajemen reguler 2A, NIM 200111094, akan menjelaskan tentang cara ide yang saya dapat di video sebelumnya. Cara untuk koperasi dapat berkembang, yaitu yang pertama, kita bisa benahi kondisi internal koperasi terlebih dahulu. Jika sebuah koperasi telah berdiri dalam waktu yang cukup lama tanpa ada perkembangan, maka perlu sesuatu pembenahan. Pembenahan ini harus diawali dari dalam koperasi itu sendiri, seperti kondisi internalnya. Cek semua kondisi internal koperasi secara detail, baik masalah operasional maupun masalah manajerial. Kalau terdapat sesuatu yang tidak sesuai, maka segera benahi masalah tersebut. Setelah masalah internal dibenahi, baru kemudian mengatasi masalah eksternalnya. Lalu yang kedua, kita harus tambah kebijakan koperasi. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan, di mana modal yang didapat berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama. Pola penitipan modal ini hanya akan banyak membantu memperbesar koperasi jika anggotanya juga banyak. Untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keanggotaan tersebut, maka koperasi bisa sedikit menambah kebijakan dengan memperluas perolehan modal melalui pendanaan atau invest usaha. Terus yang ketiga, kita juga bisa buat promosi. Jika komponen internal dalam koperasi yang diperbaiki, namun belum menemukan hasil nih, belum menemukan hasil yang maksimal, kita buat promosi untuk mengenalkan suatu produk atau jasa pada seseorang, sehingga orang tersebut berminat menggunakan produk atau jasa tersebut. Koperasi itu termasuk dalam usaha keuangan. Oleh karena itu juga perlu mengenalkannya pada masyarakat, sehingga akan ada orang baru yang tertarik menjadi anggota. Jika anggota bertambah, secara otomatis keuangan koperasi semakin banyak dan usaha semakin berkembang. Terus yang keempat, itu kita harus merekrut anggota yang kompeten. Untuk mengembangkan usaha koperasi bisa dimulai dengan mencari anggota yang kompeten. Anggota yang kompeten di sini tuh maksudnya yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang koperasi, akan lebih mudah mengurus koperasi dengan baik. Selain itu, anggota tersebut juga bisa membantu anggota lain yang tidak begitu memahami koperasi, sehingga proses perjalanan koperasi bisa berjalan dengan mulus, lancar, dan tentunya juga bisa semakin berkembang. Lalu kita juga harus mengelola dengan baik supaya sebuah usaha yang berjalan lancar atau tidak bergantung dari tata cara kelolanya, termasuk juga koperasi. Jadi koperasi bisa berjalan dengan lancar juga jika dikelola dengan baik. Pengelolaan tugas dari masing-masing anggota dan pengelolaan keuangan dalam koperasi harus jelas dan rapi. Semua yang berkaitan dengan koperasi harus diatur secara jelas dan ditaati oleh semua anggota. Kalaupun ada sesuatu kejadian yang belum diatur sebelumnya, maka harus ada rapat musyawarah dan disetujui oleh semua anggota. Dalam koperasi, masalah pengelolaan keuangan menjadi sangat penting, karena modal yang didapat tidak berasal dari satu orang, melainkan dari semua anggota. Untuk menghindari adanya kesalahan pengelolaan yang sangat fatal, maka ada baiknya jika sebuah koperasi memiliki software akuntansi yang bisa digunakan kapan saja dengan mudah. Contohnya seperti metode grafik sebagai salah satu bentuk penyajian laporan akuntansi dari jurnal juga akan mempermudah para anggota untuk melihat naik atau turunnya posisi keuangan setiap saat dari usaha koperasi yang mereka jalankan. Itulah penerapan ide
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.